Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam sejahtera untuk kita semua. Hai, perkenalkan, saya Nur Fitriana dengan NIM AS 18150002 dari Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan sebuah materi tentang mahar. Di mana materi yang saya sampaikan ini sebagai pemenuhan tugas mata kuliah Tafsir Ahkam yang diampu oleh Bapak Nur Ahmad Soim, MA. Namun, saya membuat video ini bukan untuk tugas semata, namun untuk khalayak umum. Jadi, semoga apa-apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua, untuk para penonton yang menonton video kali ini. Langsung aja kita masuk ke materinya. Let's move on to the video. Baik, sebelum memasuki materi inti, kita tentu harus mengetahui apa itu tafsir ahkam. Tafsir ahkam itu merupakan salah satu corak dari beragam corak penafsiran Al-Quran, di mana corak ini lebih memfokuskan pada penafsiran ayat Al-Quran yang berpotensi menjadi dasar hukum fikih. Sebagaimana ayat-ayat ahkam dimaknai sebagai ayat-ayat Al-Quran yang berisikan rangkaian tentang perintah, larangan, ataupun masalah fikih-fikih lainnya. Nah, akad nikah ini sebagai suatu ikatan antara dua pihak dan juga merupakan salah satu jenis ibadah di dalam Islam, memiliki beberapa ketentuan syariat yang menjadi sebab keabsahan suatu akad atau kesempurnaan kualitas pahala ibadahnya. Para ulama setidaknya menetapkan 3 unsur hukum nikah. Yang pertama ada rukun nikah, yang kedua ada wajib nikah, dan yang ketiga ada sunnah nikah. Rukun nikah itu adalah hal yang menjadi sebab sahnya suatu pernikahan, di mana mayoritas ulama berpendapat bahwa rukun nikah itu ada 4. Yang pertama ada kedua mempelai pria dan mempelai wanita. Kemudian yang kedua ada ijab qabul. Kemudian yang ketiga ada wali dari wanitanya. Dan kemudian yang keempat ada 2 orang saksi. Kemudian yang kedua ada wajib nikah. Wajib nikah itu adalah hal yang wajib ditunaikan dalam suatu pernikahan, di mana jika tidak ditunaikan maka pernikahannya tetap sah selama rukun-rukunnya tetap sempurna. Namun, dapat berakibat dosa jika ditinggalkan oleh pihak yang diwajibkan untuk melaksanakan wajib nikah. Dalam hal pernikahan ini, yang dimaksud dengan wajib nikah itu adalah pemberian mahar dari pihak laki-laki kepada pihak wanitanya. Kemudian yang ketiga ada sunnah nikah. Sunnah nikah itu adalah hal yang menjadi penyempurna kualitas ibadah dalam pernikahan. Dan termasuk dalam sunnah nikah adalah anjuran syariat dalam pernikahan yang tidak menjadi rukun nikah maupun wajib nikah, seperti mengadakan walimah, memilih hari Jumat untuk melaksanakan akad nikah, dan sunnah-sunnah lainnya. Nah, kali ini yang akan saya bahas yaitu pembahasan wajib nikah saja ya, yaitu mahar. Baik, kita langsung masuk ke materi. Mahar. Ada yang tahu mahar itu apa? Apa sih mahar tuh? Nah, secara bahasa, mahar sodako artinya mas kawin. Sedangkan secara istilah atau terminologi, mahar itu adalah harta yang diwajibkan, yang wajib diberikan kepada mempelai perempuan dalam akad nikah sebagai imbalan bersenang-senang dengan mempelai perempuan tersebut. Nah, dalam KBBI, mahar itu adalah pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah. Beberapa ulama juga menafsirkan apa itu mahar. Menurut Imam Maliki, menurut Imam Hanafi, mahar itu adalah harta yang menjadi hak seorang wanita karena dinikahkan atau hubungan seksual. Menurut Imam Maliki, mahar itu adalah harta yang diserahkan kepada istri sebagai imbalan atas kehalalan menyetubuhinya. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, mahar itu adalah harta yang wajib diserahkan karena sebab nikah, hubungan seksual, atau hilangnya keperawanan. Sedangkan menurut Imam Hambali, mahar adalah imbalan atas pernikahan.
Dari semua definisi di atas, bisa kita ambil kesimpulan yang mengerucut bahwa mahar adalah harta yang diberikan oleh suami kepada istri sebagai imbalan dan penghargaan atas kesediaannya dihalalkan untuk dinikahi. Kemudian banyak banget nih yang namanya istilah-istilah mahar. Dalam kitab-kitab fikih kita menemukan beberapa kesamaan makna dengan mahar. Yang pertama ada sodaq, nihlah, ajr, faridoh, hibah, uqar, alaik, qaul, dan nikah. Nah, dari keseluruhan istilah tersebut membawa maksud dan pengertian yang hampir sama, yaitu pemberian secara sukarela tanpa mengharapkan imbalan. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, istilah mahar ini juga disebut dengan mas kawin. Dalam KBBI disebutkan bahwa definisi dari mas kawin adalah pemberian pihak pengantin laki-laki, misalnya emas, barang dekap suci, pada pengantin perempuan pada waktu akad nikah, dapat diberikan secara kontan ataupun secara utang. Kemudian kita akan masuk selanjutnya yaitu macam-macam mahar. Nah, menurut secara kualifikasi itu mahar itu ada dua. Yang pertama mahar musamma dan mahar mitsil. Nah, mahar musamma itu adalah mahar yang ditentukan dengan tegas tentang jumlah dan jenis sesuatu barang yang dijadikan mahar pada saat terjadinya akad nikah, seperti yang kebanyakan berlaku dalam perkawinan di Indonesia. Para ulama telah sepakat bahwa mahar musamma harus dibayar seluruhnya oleh seorang suami apabila terjadi salah satu di antara hal-hal yang berikut. Yang pertama, suami telah menggauli istri. Dalam Quran Surat An-Nisa ayat 21, Bismillahirrahmanirrahim. Wa kaifa ta'khuzunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'di wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Bagaimana kamu akan mengambil kembali padahal sebagian kamu telah bergaul atau bercampur dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka istri-istrimu telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat. Ayat ini mengajarkan bahwa apabila seorang suami telah menggauli istrinya, dia tidak lagi diperbolehkan mengambil kembali sedikit pun mahar yang telah ia berikan. Dengan ayat tersebut, hukum Islam menetapkan bahwa bercampurnya seorang suami dan istri mengakibatkan dilarangnya seorang suami mengambil kembali mahar yang telah dia berikan. Kemudian hal yang kedua yaitu salah satu dari suami istri meninggal. Mahar musamma wajib dibayar seluruhnya apabila suami telah bercampur dengan istri dan ternyata nikahnya rusak dengan sebab tertentu. Seperti ternyata istrinya mahram sendiri, atau dikira perawan ternyata janda, atau hamil dari bekas suami lama. Akan tetapi kalau istri dicerai sebelum bercampur. Nah, dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 237, Bismillahirrahmanirrahim. Wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna faridatan fanisfu ma faradtum illa an ya'funa aw ya'fu alladhi biyadihi 'uqdatun nikah wa an ta'fu aqrabu lit-taqwa wa la tansawul fadla bainakum innallaha bima ta'maluna basir. Jika kami menceraikan istri-istrimu sebelum kami bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah 1/2 dari mahar yang telah kamu tentukan itu. Kecuali jika istri-istrimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu, sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan. Yang kedua, kemudian ada mahar mitsil. Mahar mitsil. Menurut ulama Hanafi, mahar mitsil adalah mahar perempuan yang menyerupai istri pada waktu akad, di mana perempuan itu berasal dari keluarga ayahnya, bukan keluarga ibunya, jika ibunya tidak berasal dari keluarga ayahnya, seperti saudara perempuannya, bibinya dari pihak ayah,
anak pamannya dari pihak ayah yang satu daerah dan satu masa dengannya. Kemudian menurut Imam Hambali, mahar mitsil itu adalah mahar yang diukur dari perempuan yang menyerupai istri dari seluruh kerabat, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu, seperti saudara perempuan, bibi dari pihak ayah, anak bibi dari pihak ayah, ibu, bibi dari pihak ibu, dan selain mereka dari kerabat yang ada. Seharusnya, menurut Syekh Sabiq menjelaskan pengertian mahar mitsil itu adalah mahar yang seharusnya diberikan kepada perempuan yang sama dengan perempuan lain dari segi umur, kecantikan, kekayaan, akal, agama, kegarisan, kejandaan, dan negerinya pada saat akad nikah. Jika dalam faktor tersebut berbeda, maka berbeda pula maharnya. Nah, menurut Imam Malik dan Syafi'i, mahar mitsil itu ialah mahar yang dipilih oleh suami berdasarkan mahar-mahar perempuan yang serupa dengan istrinya menurut adat. Nah, menurut Sumiyati dalam buku Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa mahar mitsil ialah mahar yang jumlahnya ditetapkan menurut jumlah yang diterima keluarga pihak istri. Karena pada waktu akad nikah, jumlah mahar dan bentuknya belum ditentukan. Mahar mitsil ini diukur dari perempuan yang menyerupai istri dari seluruh kerabatnya, baik dari pihak ayah maupun ibunya, seperti saudara kandung, bibi dari pihak ayah, anak paman dari pihak ibu, dan selain dari mereka kerabat yang ada. Berdasarkan definisi di atas, maka dapatlah dimengerti dan disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan mahar mitsil adalah mahar yang diberikan oleh calon suami kepada calon istri yang belum ada ketentuan besar kecilnya atas serta jenis mahar yang akan diberikannya. Mahar ini adalah menjadi hak perempuan dengan jumlah seperti mahar yang diterima oleh perempuan yang sebaya dengannya dalam usia, kecantikan, harta, akal, agama, kegadisan, kejandaan, serta negerinya pada saat dilaksanakan akad nikah. Mahar mitsil ini terjadi dalam keadaan sebagai berikut. Yang pertama, apabila tidak disebutkan kadar maharnya dan besarnya ketika berlangsung akad nikah. Kemudian suami telah bercampur dengan istri atau meninggal sebelum bercampur. Kemudian jika mahar bersama belum dibayar, sedangkan suami telah bercampur dengan istri dan ternyata nikahnya tidak sah. Oke, sekarang masuk ke dasar hukum dan tafsir mahar. Dasar hukum mahar itu ada dalam Quran Surat An-Nisa ayat 4 dan Quran Surat An-Nisa ayat 24. Surat An-Nisa ini menjelaskan banyak sekali tentang hukum dan masalah keluarga. Satu persoalan yang dibahas terkait pembentukan sebuah keluarga adalah mahar. Itu yang terjadi di kalangan bangsa Arab pada masa Rasulullah kala itu, pihak pria tidak bersedia membayar mahar. Apabila mereka membayar, mahar itu diambil kembali secara paksa. Nah, Al-Quran dalam surat An-Nisa ini berusaha untuk membela kaum perempuan. Nah, jadi beruntung banget nih kalian yang menjadi kaum perempuan, kaum Hawa, dengan memerintahkan kaum laki-laki untuk membayar mahar melalui surat An-Nisa ini. Pembayaran yang dilakukan itu harus dilakukan atas kehendak dan keinginan, bukan karena takut ataupun karena terpaksa. Selanjutnya, kaum laki-laki itu diingatkan bahwa mereka tidak berhak mengambil seluruh atau sebagian dari mahar yang telah dia berikan kepada wanitanya. Karena mahar itu adalah milik istri. Bila ia menginginkan untuk mengembalikannya kepada kalian, di saat itu mahar menjadi halal bagi kalian. Para ulama sepakat bahwa pemberian mahar oleh suami dalam akad pernikahan adalah hal yang diwajibkan, di mana pemberian mahar ini salah satu hak di antara hak-hak istri atau suami. Nah, kita langsung masuk ke Al-Quran Surat An-Nisa ayat 4, yaitu berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa atun nisaa saduqatihinna nihlah fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan faquhu hani'an mari'a. Yang artinya, berikanlah mas kawin mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah
ambillah pemberian itu sebagai makanan yang sedap lagi baik. Nah, di sini ada yang namanya tadi benar sebentar. Di sini ada kata nihlah. Dalam ayat ini, dari pakar bahasa Arab, Ragib Isfahani menyebutkan kata nihlah ini berasal dari nahw yang artinya lebah, madu. Lebah itu memberikan madu kepada manusia tanpa pernah mengharapkan apapun dari manusia. Al-Quran itu menyerupakan mahar seperti lebah madu, di mana ia merupakan pemberian dari suami kepada istri dan menjadi pemanis kehidupan rumah tangga. Oleh karenanya, suami tidak boleh berharap mahar yang telah diberikan itu untuk diminta kembali, sama seperti lebah madu yang tidak pernah mengharap apapun dari manusia. Nah, menurut Imam Ibnu Jarir At-Tabari, dalam kitab tafsirnya menjelaskan sebab dari turunnya ayat di atas bahwa sebelum ayat ini diturunkan, apabila ada seorang bapak menikahkan anak perempuannya atau kakak laki-laki menikahkan anak perempuannya, maka mahar dari pernikahan tersebut diambil dan dimiliki oleh sang ayah atau kakak laki-laki tersebut, bukan oleh si perempuan yang dinikahi. Lalu Allah melarang hal tersebut dan menurunkan ayat di atas. Nah, jadi pada zaman Rasulullah dulu tuh, kalau misalnya ada yang menikah memberikan mahar itu ya udah diambil jadi milik si wali wanitanya. Tapi turunlah Quran surat An-Nisa ini membela para kaum wanita untuk memastikan bahwa mahar itu adalah sepenuhnya milik istri. Jadi beruntung banget deh kalau jadi wanita enak. Nah, mari kita sekarang bahas beberapa tafsiran menurut tafsir Muntakhab. Menurut Muntakhab ini, jadi ayat ini tuh menafsirkan bahwa berikanlah mas kawin kepada wanita yang kalian nikahi dengan penuh kerelaan. Tidak ada hak bagi kalian terhadap mas kawin itu, tapi jika mereka dengan senang hati menyerahkan sebagian hak mas kawin itu, ambil dan manfaatkanlah pemberian itu dengan baik dan terpuji. Kemudian menurut tafsir Jalalain, yaitu berikanlah kepada wanita-wanita itu mas kawin mereka. Jamak dari sodaqoh sebagai pemberian karena ketulusan. Jamak dari sodaqoh itu yaitu sebagai pemberian karena ketulusan dan kesucian hati. Kemudian jika mereka menyerahkan kepadamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, nafsan merupakan tamyiz. Nafsan merupakan tamyiz yang asalnya menjadi fa'il, artinya hati mereka senang untuk menyerahkan sebagian dari mas kawin itu kepadamu, lalu mereka berikan, maka makanlah dengan enak atau sedap lagi baik akibatnya sehingga tidak membawa bencana di akhirat kelak. Ayat ini diturunkan terhadap orang yang tidak menyukainya. Kemudian tafsir menurut Mr. Rashad, kamu mestilah memberi kepada perempuan akan hak mereka yaitu mas kawin dengan sepatutnya. Jika mereka dengan suka hati memulangkan apa-apa dari pemberianmu, maka bolehlah kamu menerimanya. Dan itu menjadikan hak kepunyaanmu. Kemudian tafsir menurut Mr. Smith, dan berikanlah kepada perempuan-perempuan itu mas kawin mereka sebagai pemberian yang wajib. Kemudian, jika mereka dengan suka hatinya memberikan kepada kamu sebagian dari mas kawinnya, maka makanlah gunakanlah pemberian yang halal itu sebagai nikmat yang lezat, baik kesudahannya. Nah, dari ayat tadi kita bisa belajar
kita bisa memetik 3 hal. Yang pertama, mahar itu bukan berarti harga wanita, melainkan hadiah laki-laki dan petanda ketulusan laki-laki dalam merefleksikan cintanya. Kata sodak berarti mahar yang berasal dari kata sidak yang artinya jujur. Berarti mahar itu sendiri simbol dari kejujuran. Kejujuran bahwa pihak laki-laki itu sungguh dan benar-benar mencintai pihak wanitanya. Jadi emang mencintai yang paling tepat itu ya udah melalui jalan pernikahan, bukan melalui jalan pacaran. Pokoknya udah pernikahan itu udah jalan terbaik. Kemudian yang kedua, mahar merupakan hak perempuan dan milik istri yang harus diberikan oleh suami dan tidak boleh diambil darinya. Kerelaan secara zahir saat memberi tidaklah cukup, tapi perlu kerelaan hati. Bila wanita menghalalkan maharnya atas dasar terpaksa dan keberatan, maka pengembalian itu tidak sah sekalipun ia rela secara zahir. Nah, kemudian kita masuk ke dasar hukum yang kedua, yaitu Quran Surah An-Nisa ayat 24. Bismillahirrahmanirrahim. Wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum kitaballahi alaikum wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum an tabtagu bi amwalikum muhsinina ghayra musafihin famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna fariidah wala junaha 'alaikum fima taradaitum bihi min ba'dil fariidah innallaha kana 'aliman hakima. Nah, artinya itu, dan diharamkan juga kamu mengawini wanita yang bersuami kecuali budak-budak yang kamu miliki. Allah telah menetapkan hukum itu sebagai ketetapannya atas kamu, dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian, yaitu mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini, bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kamu nikmati atau kamu campuri di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya dengan sempurna sebagai suatu kewajiban, dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya sesudah menentukan mahar itu. Sungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Nah, menurut tafsir Muntakhab ayat ini itu kalian juga diharamkan menikah dengan wanita yang bersuami, baik wanita merdeka, budak, kecuali wanita-wanita tawanan dari hasil perang antara kalian dan orang-orang kafir. Ikatan tali pernikahan mereka sebelumnya dengan sendirinya telah batal dan halal hukumnya untuk kalian kawini bila terbukti mereka tidak hamil. Ketaatilah apa yang telah ditentukan oleh Allah untuk kalian yang berupa pelanggaran hal-hal itu. Selain wanita-wanita yang diharamkan tadi, carilah wanita yang dengan harta kalian untuk dijadikan istri, bukan untuk maksud zina atau menjadikannya wanita simpanan. Semua wanita yang telah kalian gauli setelah pernikahan secara sah dengan yang halal dikawini, berilah mereka mahar yang telah kalian tentukan sebagai kewajiban yang harus dibayar pada waktunya. Kalian semua tidak berdosa selama telah ada kesepakatan secara sukarela antara suami dan istri. Jika istri hendak melepas hak maharnya, atau jika suami hendak menambah juga maharnya, sesungguhnya Allah selalu memantau urusan hambanya, mengatur segala sesuatu yang membawa maslahat bagi mereka dengan bijaksana. Menurut tafsir Jalalain, diharamkan bagi kamu wanita yang bersuami untuk dikawini sebelum bercerai dengan suami-suami mereka, baik mereka merdeka ataupun budak dan beragama Islam. Kecuali wanita-wanita yang kamu miliki itu hamba-hamba sahaya yang tertawan, maka mereka boleh kamu campuri walaupun mereka punya suami di negeri perang, yakni setelah istibro atau membersihkan rahimnya sebagai ketetapan dari Allah. Kita mansub sebagai masdar dari kata zalika, artinya telah ditetapkan sebagai suatu ketetapan dari Allah atas kamu, dan dihalalkan. Ada yang membaca uhilla bentuk pasif, ada pula ahalla bentuk aktif bagi kamu. Selain yang demikian itu,
Artinya selain dari wanita-wanita yang telah diharamkan tadi, bahwa kamu mencari istri dengan hartamu, baik dengan mas kawin atau lainnya, untuk dikawini, bukan untuk dizinahi. Kemudian menurut tafsir Misroshot, yaitu diharamkan juga mengawini perempuan yang telah bersuami, melainkan mereka meninggalkan suami mereka yang ingkar, yang berperang bersama kamu. Ini adalah perintah Allah untuk kamu. Semua kategori yang lainnya adalah halal untuk kamu mengawininya, asalkan kamu membayarkan mas kawinnya. Kamu mesti menunjukkan moral yang baik dengan tidak melakukan zina. Lantas siapa yang kamu sukai, kamu mestilah membayar mas kawin yang telah diberikan bagi mereka. Kamu tidak melakukan kesalahan dengan bersepakat serta setuju untuk menyesuaikan mas kawinnya, sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Kemudian tafsir menurut Misbasni, dan diharamkan juga kamu berkawin dengannya perempuan istri orang, kecuali hamba sahaya yang kamu miliki. Haram segala yang tersebut itu ialah suatu ketetapan hukum Allah yang diwajibkan atas kamu, dan sebaliknya dihalalkan bagi kamu perempuan-perempuan yang lain daripada yang tersebut itu untuk kamu mencari istri dengan harta kamu secara bernikah, bukan dengan secara berzina. Kemudian, mana-mana perempuan yang kamu nikmati percampuran dengannya, setelah itu ia menjadi istri kamu, maka berikanlah kepada mereka mas kawinnya dengan sempurna, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan oleh Allah. Satu dari realitas pahit masyarakat manusia nih sekarang ini, dari dulu sampai sekarang tuh muncul perang dan konflik etis dan agama yang mengakibatkan banyak korban, terbunuh, mengungsi dari kedua belah pihak yang berseteru. Dampak dari perang ini juga memunculkan banyak keluarga yang kehilangan orang tuanya, sementara menurut perang di masa silam tidak disediakan tempat khusus menampung para tawanan, sehingga tawanan pria itu dijadikan pekerja dan perempuan dijadikan budak. Ketika Islam datang, agama yang mulia ini, agama Islam, itu menghapus tradisi ini secara prinsipal dengan mengusahakan secara gradual pembebasan budak. Nah, dari ayat Quran Surat An-Nisa 24 ini kita bisa mengambil pelajaran, yaitu yang pertama, masalah sosial harus dilihat secara realistis, bukan mengikuti perasaan dan selera individu atau golongan. Solusi terbaik dengan menerima perintah Tuhan, karena hanya Allah yang paling mengetahui tuntutan manusia, baik individu maupun sosial. Yang kedua, yaitu perkawinan, baik permanen ataupun sementara, merupakan benteng yang kokoh untuk menjaga kehormatan dan kesucian lelaki ataupun wanita. Kemudian yang ketiga, yaitu kerelaan kedua belah pihak harus ada dalam menentukan jumlah mahar, bukan hanya pria yang menentukan. Nah, untuk zaman sekarang nih, banyak banget fenomena-fenomena mahar. Banyak banget. Kita bahas satu-satu. Aku ambil beberapa contoh aja. Yang pertama itu mahar adalah seserahan. Benar nggak sih mahar itu seserahan? Benar nggak sih? Sama nggak sih? Nah, dalam adat Jawa itu biasanya kita mengenal istilah seserahan, yang mana secara prakteknya juga adalah berupa pemberian harta kepada istri. Namun sekalipun agak mirip, tapi ada yang membedakan di antara keduanya. Seserahan yang umumnya berupa sepaket benda seperti paket kosmetik, tas, sepatu, pakaian, perangkat alat sholat, perhiasan, dan semisalnya tidak bisa dianggap sebagai mahar. Karena ternyata pemberian paket ini dalam tradisi masyarakat justru dipandang sebagai pelengkap mahar. Ibarat nasi yang perlu lauk, ala-ala warteg itu, mahar itu diserahkan berbarengan satu waktu dengan seserahan ketika hendak akad. Yang kedua, mahar setoran hafalan Al-Quran. Banyak banget nih, kayak anak-anak milenial sekarang, anak-anak zaman sekarang tuh kayak, maharnya apa? Ar-Rahman gitu. Banyak banget kan yang kayak ngaji-ngaji gitu, baca setoran Al-Quran dalam akadnya dibaca. Jadi memahami hadis, ada hadis Sahal bin Sa'ad banyak yang terlalu tekstual sehingga tidak mengindahkan esensi yang ada di dalamnya.
Jika kita melirik kepada penjelasan para ulama, maka akan kita temukan jawaban inti dari hadis tersebut. Maksud dari hadis itu mengajarkan Quran, bukan skor hafalan Al-Quran. Jadi, jika memang ingin kembali kepada ajaran Al-Quran dan As-Sunnah, maka pelajarilah ajarannya melalui penjelasan para ulama. Dalam hadis, mahar berupa Quran, di mana Rasulullah mengatakan di akhir percakapan, sesungguhnya kau telah menikahkan dengan mahar apa yang telah kamu hafal dari Al-Quran. Adalah bermakna agar si lelaki itu mengajarkan Al-Quran kepada si wanita dari ayat yang telah dihafalnya. Imam Nawawi menyimpulkan hadis Sahl bin Sa'ad ini dengan menyatakan bahwa mahar itu baiknya berupa pengajaran Al-Quran. Dan yang kedua ada mahar tidak wajib disebut saat akad. Benar tuh, nggak apa-apa mahar nggak disebut saat akad. Kadang kan kalau dalam akad nikah, saya nikahkan fulan bin fulana gitu. Karena kan kalau misalnya akad itu emang kebanyakan di zaman sekarang itu disebutkan ya maharnya, jadi kayak misalnya pas ijab tuh Fulan bin Fulan saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan Fulana binti Fulan dengan mas kawinnya berupa emas 50 gram gitu secara tunai. Kan ya kalau misalnya ijab. Nah, tapi mahar kalau nggak disebutin saat akad boleh nggak sih? Boleh nggak sih? Jadi sebenarnya kalau menurut ulama itu mahar itu kan bukan ritual dari akad nikah yang menjadi rukun sahnya nikah ya. Jadi dalam arti itu kalau misalnya akad nikah dilakukan tanpa adanya penyebutan mahar, ya nikahnya tetap terhitung sah. Tapi ada baiknya sih diucapin karena untuk menghindari pertikaian. Karena apa? Ketika mahar itu ketika diucap disebutkan dalam ijab dan qabul, itu berarti akan menjadi apa ya? Udah menjadi hak istrinya gitu. Dan ini akan tertulis juga. Ini akan nyambung ke kewarisan istrinya itu. Jadi mahar-maharnya itu tertulis dan diucap. Nah, maharnya itu bisa jadi waris untuk si wanitanya. Para ulama itu menjelaskan bahwa pertimbangan kenapa mahar tidak termasuk rukun nikah adalah karena tujuan asasi dari sebuah pernikahan itu bukan jual beli. Tujuan pernikahan itu kan untuk melakukan ikatan pernikahan dan juga kehalalan istimta atau hubungan seksual. Sehingga mahar hanya salah satu kewajiban suami sebagai nafkah yang tidak perlu disebutkan pada kata. Ada beberapa ulama memang yang membolehkan saja untuk tidak diucapkan akadnya. Kemudian selanjutnya ada sahkah pernikahan yang tidak ada maharnya? Nah, hanya saja ulama itu kemudian berbeda pendapat terkait sahnya pernikahan jika mahar ditiadakan dalam sebuah pernikahan. Dalam artian, apakah pernikahan yang tidak ada pemberian mahar itu oleh suami terhitung pernikahan yang sah atau tidak? Dalam masalah ini, kita perlu rinci terlebih dahulu nih terkait alasan tidak ditunaikannya kewajiban mahar dalam pernikahan yang setidaknya dalam dua masalah. Yang pertama ketidakan mahar sebagai syarat pernikahan, yang kedua kerelaan istri untuk tidak menerima mahar. Jadi pasti kan Rasulullah mengajarkan kita untuk laki-laki itu memberikan mahar walaupun dengan cincin besi seperti kisahnya, seperti dalam hadisnya itu. Oke, kan ada beberapa yang Rasulullah kan juga mengatakan untuk para laki-laki itu memberikan mahar karena mahar itu kan dinilai dari
Kemudian selanjutnya ada hikmah mahar. Ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil dari disyariatkannya mahar ini. Pertama yaitu menunjukkan kemuliaan kaum perempuan. Perempuanlah yang dicari, bukan mencari, dan yang dicari itu laki-laki. Kemudian yang kedua ada untuk menampakkan cinta dan kasih sayang seorang suami kepada istrinya, sehingga pemberian harta itu sebagai niflah daripadanya, yakni sebagai pemberian hadiah dan hibah, bukan sebagai pembayaran harga sang perempuan. Kemudian yang ketiga sebagai perlambang kesungguhan, pemberian harta ini menunjukkan bahwa laki-laki bersungguh-sungguh dalam mencenderungi perempuan, bersungguh-sungguh dalam berhubungan dengannya. Kemudian yang keempat, bahwa Islam itu meletakkan tanggung jawab keluarga di tangan laki-laki, karena dalam kemampuan fitrahnya dalam mengendalikan emosi lebih besar dibanding kaum perempuan. Laki-laki lebih mampu mengatur kehidupan bersama ini, oleh karena itu wajarlah jika laki-laki lebih mampu mengatur kehidupan bersama ini, oleh karena itu wajarlah jika laki-laki membayar mahar karena ia memperoleh hak seperti itu, dan di sisi lain ia akan lebih bertanggung jawab serta tidak semena-mena menghancurkan rumah tangga hanya karena masalah sepele. Jadi mahar itu penting banget, terutama buat para wanita. Jadi betapa pentingnya mahar. Jadi pembahasan mahar itu emang kompleks banget, mulai dari batas pemberiannya, jenis yang diberikannya, sampai kepada permasalahan zaman sekarang tuh, di mana mahar berupa hafalan Al-Quran tuh jadi tren banget, tren-tren anak muda masa kini. Nah, prinsipnya itu mahar kan pemberian yang wajib diserahkan kepada istri untuk menghormatinya telah ridho, dinikahi, dan bisa mendapatkan hak istimta darinya. Dari sini para ulama itu mengambil kesimpulan bahwa mahar itu harus sesuatu yang berharga dan mempunyai nilai jual. Jika memang tidak punya hal tersebut, maka boleh membayar mahar berupa jasa. Nah, jadi baik, mungkin cukup materi sampai di sini yang saya paparkan mengenai mahar. Untuk materi-materi berikutnya tentang talak, iddah, nafkah, sumpah li'an, kalian bisa langsung cek aja di YouTube Family of Law. See you on the next video. Bye. Assalamualaikum.